Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Diva. Kalian bisa panggil aku Diva. Aku mahasiswa baru program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Nomor NIM aku 25020074146. Di video kali ini aku bakal bercerita legenda tentang Surah dan Baya. Selamat menyaksikan ya. Dahulu kala di utara Pulau Jawa terdapat seekor buaya raksasa yang sangat ganas dan menyeramkan. Dia tinggal di muara yang menuju langsung ke laut lepas. Di situ dia menjadi penguasa. Di muara itu, dia sangat ditakuti oleh hewan-hewan di sekitaran hutan muara tersebut, sehingga dia dijuluki sebagai penguasa muara. Di sisi lain, karena muara itu menuju ke lautan, dan di laut lepas itu ditinggali oleh hiu yang sangat menyeramkan dan sangat ganas. Dia bernama Surah. Dia menguasai lautan lepas. Dia sangat ditakuti oleh ikan-ikan di lautan. Suatu hari, aku sangat bosan. Aku bosan dengan makan ikan di sini. Aku ingin deh punya makanan lain selain ikan. Aku rasa ikan-ikan di sini tidak bisa membuat aku kenyang. Surah kebingungan karena dia merasa tidak puas dengan ikan-ikan yang ada di laut. Dia ingin makanan yang lebih memuaskan dia. Mungkin bisa membuatnya kenyang berhari-hari. Gimana ya aku bisa mencari makanan yang bisa bikin aku puas? Surah pun berpikir, kalau gitu, aku coba untuk berkeliling saja. Barangkali aku bisa dapat makanan yang bisa memuaskan aku. Surah pun menyitari lautan. Tanpa ia sadari, ia menuju ke muara yang disinggahi oleh buaya. Namun, pada saat itu buaya sedang tidak ada. Aku sampai muara nih. Gak ada makanan apapun di sini. Tak lama kemudian, ada seekor kijang yang sedang memakan rerumputan. Surah pun melihatnya. Waduh, ada kijang tuh. Surah pun berenang perlahan-lahan agar tidak membuat kijang itu kabur. 1, 2, hap! Surah menangkapnya. Nyam. Enak banget daging kijang ini. Sangat berbeda dengan ikan-ikan yang ada di laut. Dia juga gede. Surah terlalu senang dengan daging kijang yang ia makan. Aku gak nyangka di sisi-sisi muara ini ternyata ada makanan yang enak seperti daging kijang ini. Aku gak nyesel tersesat di muara ini. Besok aku bakal balik lagi ke muara ini untuk cari makanan. Setelah kenyang, Surah pun kembali lagi ke lautan, ke habitatnya. Keesokan harinya, Surah kembali lagi ke muara tersebut untuk mencari seekor kijang lagi. Kijangnya kok nggak ada ya? Padahal kijang itu enak banget loh. Surah pun kebingungan karena dia tidak menemukan daging kijang, daging kesukaannya. Namun, Surah menemukan seekor monyet. Monyet gede amat ya. Kita coba aja deh. 1, 2, hap! Ketangkap. Mati kau. Monyet pun langsung mati diterkamnya. Ternyata
daging monyet oke juga sih. Surah pun menikmati daging monyet itu. Aku nggak nyangka ada ya monyet yang gede. Jenis apa dia ya? Tidak peduli deh. Yang penting dia sangat enak. Hari demi hari, Surah selalu pergi ke muara untuk mencari makanan seperti kijang, monyet, kelinci, dan lain sebagainya yang selalu ada di sekitaran sisi muara. Namun, buaya pun bingung. Dia merasa bahwa makanan yang dimangsanya itu banyak yang hilang. Aku ngerasa ada yang aneh nih. Kok hari demi hari aku ngerasa hewan-hewan yang aku mangsa itu sedikit demi sedikit menghilang. Apa mereka makan satu sama lain ya? Tapi perasaanku kijang itu nggak makan daging, monyet nggak makan daging, kelinci juga nggak makan daging. Kok bisa-bisanya mereka hilang ya? Pasti ada sesuatu nih. Buaya pun menyiasati apa yang terjadi. Aku besok bakal sembunyi di semak-semak. Barangkali saja ada yang datang biar aku marahi orang itu. Berani-beraninya dia datang ke wilayah kekuasaanku. Keesokan harinya, Surah pun datang lagi ke muara tempat kijang itu biasanya ada. Benar saja dong, Surah langsung mendapatkan seekor kijang besar. Daging kijang itu emang benar-benar top deh. Enak banget. Rasanya aku ingin terus tinggal di muara ini. Nyam, 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 nyam. Buaya pun datang. Hei, berani-beraninya kau. Ada apa? Kenapa kau makan kijangku? Kijangmu? Hei, aku ini yang dapat kijangnya. Kok bisa-bisanya kamu bilang ini kijangmu? Hah? Kamu nggak tahu ya? Ini tuh wilayah kekuasaan aku. Oh iya? Kalau gitu aku minta maaf deh. Aku soalnya lapar banget. Aku bosen sama makanan di laut. Bosen sama makan di laut? Dasar tamak. Kau hiu tamak. Berani-beraninya kamu bilang aku hiu tamak. Aku punya nama. Namaku Surah. Oh iya? Perkenalkan, namaku Baya. Oh iya? Halo Baya, sekarang kita berteman ya. Enak aja. Aku itu mau marahin kamu ya. Berani-beraninya kamu datang ke wilayah aku. Ini tuh wilayah kekuasaan aku, tahu nggak? Oh gitu ya. Tapi aku tetap ingin makanan ini. Ini sangat enak. Kau tamak Surah. Surah pun berkelahi dengan Baya berhari-hari, membuat kericuhan di sekitar muara. Hewan-hewan di sekitar muara pun pergi menjauh. Dan akhirnya Baya berkata, Surah, mari kita akhiri perkelahian ini. Kita harus membuat perjanjian. Perjanjian apaan tuh? Kita harus membatasi wilayah kita. Kau sudah tidak boleh datang ke muara ini lagi. Tapi aku ingin makanan di sini. Makanan di sini sangat enak. Surah, kau tidak boleh tamak. Kalau gitu, kau pergi saja ke lautanku. Kau gila ya? Aku itu mana tahan sama air laut. Ya sudah deh, aku bakal kembali. Aku gak bakal balik lagi ke sini kok. Aku janji. Surah dan Baya pun menyepakati perjanjian mereka. Surah kembali ke laut lepas dan Baya hidup di muaranya. Sudah berbulan-bulan Surah berada di lautnya. Surah kembali merasa bosan. Aku bosan dengan makanan ikan di sini. Aku kangen banget sama daging kijang. Tapi aku sudah janji aku nggak boleh balik lagi ke sana. Nanti Baya bakal marah lagi. Tapi bisa jadi Baya lagi nggak di sana nggak sih? Gimana kalau aku kesana diam-diam? Betul. Kesana diam-diam.
Yang penting gak ketahuan sama Baya, pasti aman. Sura pun pergi ke muara tempat Baya bersinggah. Sura menemukan daging kijangnya. Daging kijang! Aku sangat rindu sama daging kijang. Kenapa sih kamu itu sangat lezat, kijang? Sura tidak sadar bahwa buaya melihatnya. Baya langsung menghampirinya dengan marah. Sura! Hah? Baya? Kau melanggar janjimu. Aku minta maaf. Gini aja. Gimana kalau kita ubah perjanjiannya? Ubah perjanjian kayak gimana? Kamu boleh deh makan ikan-ikan di laut. Kamu juga boleh menyeberangi lautku. Kamu lupa ya? Aku kan sudah pernah bilang, aku ini nggak tahan sama air laut. Oh iya? Iya. Lagi pula, aku nggak selera dengan ikan-ikan. Sekarang kamu harus pergi, Sura. Baik. Sura pun pergi dengan menyeret kijang. Apa-apaan kau ini? Lah, kenapa? Ini kijang milik aku. Tapi kan itu tangkapan aku. Ya tetap aja nggak boleh. Itu kan hewan yang ada di wilayah kekuasaanku. Kamu nggak boleh seenaknya membawanya pulang. Terus aku makan apa dong? Ya makan ikan-ikan di lautmu lah. Dibilangin berkali-kali, aku bosan dengan ikan-ikan yang ada di lautku. Dasar tamak. Perkelahian antara hiu dan buaya pun berkelanjutan. Sura tidak mau mengalah dan Baya juga tidak mau mengalah. Perkelahian kali ini lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Mereka berkelahi berhari-hari, tidak ada istirahat, tidak capek, tidak makan. Mereka selalu berkelahi, saling gigit, saling pukul, saling injak-menginjak. Hari demi hari mereka berkelahi. Sura pun menggigit ekor Baya sampai berdarah-darah, dan itu membuat ekor Baya bengkong ke kiri. Baya pun tidak terima. Baya akhirnya menggigit ekor si Sura. Ekor Sura sampai hampir patah. Darahnya berceceran, membuat air di muara berwarna merah darah. Karena Sura kesakitan, Sura pun memilih mengalah. Ekornya sudah hampir patah. Dia sangat kesakitan. Baya, kau memang hebat. Aku mengalah. Sura pun mengaku kalah. Dia pun kembali ke lautannya. Baya sangat bahagia karena dia bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Dari cerita Sura dan Baya, dari situlah rakyat Surabaya memilih Sura dan Baya menjadi ikon Surabaya. Konon ada yang mengatakan bahwasannya Sura berarti jaya atau selamat, Baya artinya bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kemudian Diva juga ingin meminta maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa.